Kali ini saya berada di Loshang Shipyard yang terletak di Zhoushan, China. Kami di sini akan melakukan docking yang bertujuan untuk membersihkan badan kapal yang berada di bawah garis air, mengecek kerusakan-kerusakan dan memperbaiki kerusakan-kerusakan serta mengecat badan kapal. Karena kami masih berada di atas air, jadi perbaikan dimulai dari main deck. Pemberian tanda terhadap plat baja yang akan diganti karena plat tersebut sudah rusak atau berlubang. Pembukaan lubang tangki balas dan sisa air bilges dipompa keluar. Tangki balas dan tangki minyak tidak lupa untuk di blower agar udara beracun yang terperangkap di dalam keluar, agar saat orang masuk ke dalam tidak membahayakan nyawa. Lanjut ke proses pemotongan. Ya, karena kapal ini sudah berusia 20 tahun lebih, cukup banyak tempat yang harus dipotong dan diganti platnya, terutama di dalam cargo hold dan hatch cover. Kalian dapat melihat di bawah sini, cukup banyak karatannya. Dari sini kita dapat melihat double bottom dan sekat-sekat di dalam tangki balas. Ya, seperti video sebelumnya, saya memasuki tempat ini untuk mengecek hasil perbaikan. Ini hanya sebagian kecil dari tumpukan rongsokan yang telah dipotong. Untuk tempat yang tinggi, mereka memasang kerangka. Terlihat seperti ingin membangun bangunan. Mari kita lihat aktivitas di engine room. Orang shipyard juga melakukan pengecekan di dalam kamar mesin, mengecek dan memperbaiki mesin-mesin yang berada di bawah sini, seperti mesin generator, mesin pompa, steering gear, dan juga main engine tidak lepas dari perbaikan. Ini adalah bagian di dalam main engine. Di deck pun tidak luput untuk dibongkar, seperti blower untuk engine room. Ya, itu terlihat cukup berat, makanya mereka menggunakan chain block.
alat-alat navigasi, lifeboat, tabung karbon dioksida yang digunakan untuk memadamkan api di cargo hold dan engine room. Wah, itu terlihat sangat berbahaya. Mesin winch, anchor, dan tali. Blower untuk cargo hold. Baling-balingnya sudah rontok. Mesin-mesin itu dibawa di dalam workshop untuk diperbaiki, dan bagian kapal yang dipotong sebagian dibuat di dalam sini. Semua benda itu dipindahkan oleh kren, mulai dari mesin, penutup palka, sisa plat yang dipotong, alat berat, besi, spare part, dan propeller pun diangkat oleh kren. Setelah tahapan pemotongan selesai, tahapan selanjutnya adalah pemasangan plat baru. Mari kita berpindah posisi untuk dry dock. Karena main engine tidak dapat difungsikan, jadi kami diasis oleh Pak Bud. Dari sini kita dapat melihat keseluruhan dari badan kapal. Ini adalah boat thruster, berfungsi untuk memutar haluan kapal saat berada di alur yang sempit. Kita juga dapat melihat propeller kapal dan rudder angel. Bagian lambung kapal yang berkarat akan di sunlash. Tembakan dari pasir ini sangatlah kuat dan berbahaya untuk penglihatan. Kalian bisa buta atau cedera ketika terkena hit tembakan ini. Ini adalah lubang sea chest, tempat masuknya air balas dan cooling water untuk engine room. Lihat, baling-baling ini cukup besar dan basah. Pembersihan terhadap lumut yang menempel di bagian paling bawah kapal menggunakan air bertekanan tinggi, karena kapal kami kadang juga masuk di sungai. Saat kapal melakukan dry dock, kru kapal terpaksa melakukan kegiatan seperti mandi dan buang air di darat. Yap, seperti yang kami lakukan saat ini. Lanjut ke tahapan pembongkaran propeller dan rudder angel.
Kalian dapat melihat bagian-bagian dari propeller di sini. Lubang yang cukup dalam. Benda yang seperti pipa panjang inilah yang membuat propeller terputar setelah ada dorongan dari main engine-nya. Kita kembali ke main deck. Setelah proses pemotongan selesai, lanjut ke proses pemasangan dan pengelasan plat baja. Biasanya mereka kerja lembur juga. Setelah itu lanjut ke proses chipping. Di sini mereka menggunakan jet air. Pembersihan sisa-sisa karatan yang masih menempel di bawah sini. Setelah itu lanjut ke proses pemberian primer dan cat kepada bagian yang sudah diganti dan di-chipping. Jika di lambung kapal ditemukan kerusakan seperti baja berlubang, maka platnya juga akan diganti. Kalian bisa melihat rantai jangkar yang cukup panjang di sini. Pemberian tanda kepada rantai jangkar menunjukkan arti 1 shekel atau sekitar 27,5 meter. Setiap cat ini memiliki fungsi yang berbeda. Lapisan pertama ada primer yang bertujuan menahan karatan agar tidak cepat tumbuh. Lapisan yang kedua yang berwarna putih ini adalah anti-fouling yang bertujuan agar bagian bawah kapal yang paling sering terendam air tidak mudah ditumbuhi lumut. Setelah itu barulah cat akhir.
Benda yang terlihat seperti sirip ini adalah bilkil yang berfungsi sebagai alat penambah stabilitas pada kapal dan untuk mengurangi gerakan rolling saat diterjang ombak. Setelah pengecekan dan perbaikan terhadap radar Angel dan propeller selesai, maka akan dipasang kembali ke posisinya semula. Kapal tua ini terlihat seperti baru lagi, bukan? Kegiatan docking ini berjalan sekitar kurang lebih sebulan lamanya. Itulah satu video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.